Halo, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Oke, selamat siang menjelang sore. Selamat berweekend buat kawan-kawan. Memang karena ini masih masa-masa karantina, ya kita bersabar aja untuk tetap di rumah, namun tetap berkreativitas untuk menghasilkan karya agar kalian punya sisi-sisi baru atau petualangan baru atau pekerjaan baru yang bisa menghasilkan nantinya kelak menghasilkan uang atau menghasilkan suatu bentuk hasil seni kreativitas yang bisa dibanggakan sama kalian. Memang ini masa karantina ini tergantung kita bagaimana kita menyikapinya ya. Kalau kita bosan ya kita melakukan sesuatu apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan kebosanan ya. Kalau bekerja di rumah, niatkan bekerja dengan ikhlas di rumah, selesaikan pekerjaan karena di rumah juga bisa kalian lakukan apapun untuk menghasilkan suatu kegiatan yang positif. Jadi tetap berpikir positif, tetap uh, mempunyai mental health ya, kekuatan mental yang bisa meningkatkan daya energi positif baik itu di mindset kalian maupun di soul kalian atau di jiwa kalian. Jadi intinya selamat weekend walaupun tetap di rumah, tetaplah berkarya. Oke. Nah, kali ini saya ingin membacakan tentang peruntungan zodiak Aquarius di bulan Mei tahun 2020. Oke, Aquarius ya, sudah pernah saya bicarakan tentang karakternya orang-orang Aquarius ini ya, sudah sedikit banyak pernah saya ceritakan di video sebelumnya. Oke, saya ulas lagi sebentar ya, tidak begitu lama. Memang kalau aku lihat orang-orang Aquarius ini kalau dilihat memang menawan ya orang-orangnya, menawan, terusnya suka kerapian, cantik, manis kalau perempuannya gitu ya. Laki-lakinya juga suka tidy ya, yang hal-hal rapih ya, tidak perlu mahal mungkin pakaiannya, tetapi punya kerapian lah yang membuat mereka kelihatannya menarik dan punya karisma. Orang-orang Aquarius itu super rajin juga dalam hal mencari keuangan, ya sangat rajin ya, cerdas dan cepat tanggap kalau untuk diajarkan segala sesuatu, namun gampang emosi orang-orangnya karena keras kepala ya, sifat-sifatnya keras kepala, emosian, gampang sensitifan dan tidak mau mengalah, kadang-kadang seperti itu, harus dia lebih daripada yang lain. Aquarius itu ramah orang-orangnya, pada dasarnya ramah, enak diajak ngobrol, lembut kalau diajak ngobrol, gampang mengambil hati orang, punya daya simpati yang besar kepada orang atau kepada sesama. Dan dia juga tipe orang yang eh, selain sabar, ramah, dia juga orangnya tekun ya, tekun dalam mengerjakan sesuatu sampai dia berhasil untuk mendapatkan apa yang dia mau atau yang dia inginkan. Itulah kurang lebihnya sedikit banyak tentang Aquarius. Yang sifat jeleknya dia itu gampang sensitifan, gampang marah, gampang kadang-kadang pesimis ya, tapi itu semua bisa dia handle karena dia tipe orang yang kalaupun jatuh gampang juga bangun gitu ya, walaupun terjatuh dia juga gampang bangun lagi atau bangkit lagi. Jodohnya siapa sih yang cocok? Nah, udah pernah saya ulas di video-video sebelumnya. Silahkan Anda buka lagi dari video-video saya sebelumnya tentang jodohnya orang Aquarius ya. Oke, itu aja dari saya. Sekarang kita mulai. Tapi sebelum saya mulai membacakan kartu tentang hoki atau keberuntungan Aquarius di bulan Mei tahun 2020, tolong di subscribe channel YouTube saya Syakarina Ginta, share dan like my YouTube channel kepada kawan-kawan kalian ya, dan jangan lupa follow Instagram saya Lala Latifah _tarot _reader. Thank you. Oke, sekarang saya mulai membacakan peruntungan ya, bagaimana keadaan Aquarius di bulan Mei tahun 2020 dalam hal karir, keuangan, dan percintaannya. Oke, saya ambil tentang karirnya dulu ya. Oke, Queen Sword, selesaikan semua masalah.
Anda mampu menyelesaikan semua masalah pekerjaan Anda yang kelihatannya ribet, kelihatannya mungkin banyak kendala, kelihatannya mungkin banyak hambatan, namun Anda mampu menyelesaikan. Percaya kepada kemampuan ya, seiring dengan kemampuan intelektualnya orang-orang Aquarius ya, seiring dengan pengalamannya menghadapi masalah, seiring dengan uh, ketekunan ketelatenan yang dalam menghadapi masalah, semua bisa dilakukan. Pokoknya nggak usah khawatir, kamu bisa melalui itu semua. Yang penting jangan ada keraguan untuk menyelesaikannya. Pekerjaan-pekerjaan apapun, termasuk bisnis ataupun proyek-proyek yang sempat mengalami masalah atau hambatan, bisa kamu selesaikan dengan menggunakan banyak pengalaman yang pernah kamu lakukan, dari ilmu pengetahuan yang kamu miliki, dari pengalaman, dari intelektual kalian, dan skill kalian. Jadi tetap menjaga emosi kalian, jangan sampai kalian patah semangat, bimbang dan ragu untuk menyelesaikan masalah perkarir ini. Emang karir ini emang lagi sedikit bikin bingung ya buat sebagian Aquarius mungkin, karena di zaman masa pandemi COVID-19 ini, di masa karantina ini memang kita bekerja dari rumah. Yang tidak bekerja di rumah juga masih banyak. Ya, mungkin itu orang untuk golongan ekonomi lemah yang harus mencari uang gitu ya kan. Yang menengah ke atas mungkin bekerja di rumah, punya alat komputer atau laptop dan sebagainya. Cuman memang kalau aku rasa kemampuanmu sedang diminta, kemampuanmu sedang diuji dan sedang dicoba untuk bisa menyelesaikan apapun masalah. Karena aku yakin segalau-galaunya Aquarius mampu menghadapi itu semua. Aquarius itu tipe orang yang kelihatannya rapuh tapi sebenarnya mampu. Dia cerdas, dia karena akalnya jalan asal digunakan yang baik. Rasa kepintarannya digunakan hal-hal yang baik ya. Termasuk kerjaanmu yang kurang menurut kamu masih ada banyak hambatan, banyak karir kamu yang mengalami kemunduran ataupun jalannya pelan, ya dilakukan dengan kekuatanmu yang kamu punya, kamu miliki. Selesaikan semuanya, insya Allah kamu akan baik. Ini aku lihat pada waktunya nanti semua akan membaik ya. Jangan segan-segan untuk berani melakukan sesuatu, menyelesaikan semua pekerjaanmu yang diminta atau yang sedang kamu kerjakan. Karena memang terbatas di masa-masa COVID-19 ini, masa karantina, tidak bisa bebas seperti burung kayak seperti dulu bisa kemana-kemana. Ya lakukan sesuatu hal yang bisa bikin kamu gairah lagi dan semangat lagi, walaupun bekerja di rumah ataupun memang harus keluar untuk mencari sesuatu gitu ya. Oke, kamu bisa mampu ya, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan pernah jangan pernah merasakan kesimisan, karena ini tinggal masalah waktu kamu dalam karir bisa menemukan jalan keluar yang baik dan penghasilan mungkin yang baru ya, penghasilan baru atau karir pun yang baru. Oke, lanjut ke masalah pasangan. Untuk Aquarius yang sudah menikah ini gimana? Oke, yang sudah punya pacar ataupun yang sudah menikah, kalian ini memang baik ya, saling menopang. Iyalah, pasangan saling semangati satu dengan yang lain. Ini kan lambang api. Wands itu tongkat, Ace of Wands atau tongkat itu melambangkan semangat, api. Jadi semangatlah dengan pasangan itu, saling menyemangati, saling menopang, saling memberi, saling memotivasi. Itu baik sekali. Di zaman COVID seperti ini kamu harus punya kekuatan yang kuat ya. Jangan gampang lengah, jangan gampang ngeluh, jangan gampang ngoyo, marah-marah ya. Asal tidak marah-marah ya, asal semangatnya tidak dibakar dengan api marah-marah, kesel, kecewa dan sebagainya. Itu malah merugikan orang Aquarius sendiri yang sebenarnya dengan pasangan bisa lebih selaras, bisa lebih sejalan gitu, bisa harmoni ya. Saling semangat lah, saling menyemangati untuk bisa memotivasi kalian dalam hidup ya, sehingga hubungan dengan pasangan, dengan suami atau istri, dengan pacar berjalan dengan baik ya, berjalan seirama, saling memberikan menopang satu dengan yang lain, saling memberi dan menerima, saling menopang dengan semangat yang tinggi. Ayo sama-sama kita jalan bareng menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini ya, saling berbagi saja ya. Semangat
semangat yang positif, jangan gampang kesel, jangan gampang marah, karena itu akan membawa kehidupan pasangan atau rumah tangga atau yang sudah punya pacar akan jadi tambah ribet. Udah wabah ditambah masalah gitu ya. Lanjut untuk yang masih lajang. Kalau dirasa nggak bisa tidur ya, kalau dirasa pusing, dirasa galau, ini 9 pedang ya, 9 swords. Sword artinya pikiran, ide atau pikiran. Kebanyakan memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting dipikirkan. Apa sih yang harus dipikirkan? Nggak penting lagi, udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau memang lagi ada mandek, tidak bertemu dengan pasangan yang sesuai dengan soulmate yang memang kamu cari, itu bukan berarti kamu nggak laku. Dari satu pintu ya ke pintu lain lah kamu cari. Kalau perlu 1000 pintu, satu gagal belum tentu gagal di sana. Gagal di sini bakal sukses juga bisa di tempat lain atau sukses di sana. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau memang dirasa kamu kepikiran, tanya kapan dapat jodohnya, kapan kamu dapat calon suami atau calon istri, ya itu memang bukan suatu hal yang aneh bagi seorang lajang. Tapi itu juga jangan salah bahwa mencari jodoh itu bukan suatu bentuk tren atau seperti kayak makanan, tren makanan apa ya bulan Ramadan ini misalnya seperti itu, fashion kayak apa kan tren di bulan Ramadan, tidak seperti itu untuk soal jodoh. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lah, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah, nggak usah begadang yang nggak penting karena memikirkan masa depan ya, masalah percintaan atau jodoh ini. Coba kamu cintai dirimu, sayangi dirimu, kasihani dirimu, lebih ke arah mencintai dirimu. Kalaupun ada kekurangan, cintailah kekurangan dirimu. Dan juga kalau ada kelebihan, cintailah kelebihan dirimu. Berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam dirimu. Kalau memang dirasa masih ada kekurangan dalam hal percintaan, pernah kecewa, pernah trauma, pernah sakit hati, pernah di PHP, dikasih status nggak jelas, maafkan saja apa yang sudah terjadi, karena itu akan membuatmu jadi nggak nyaman, badanmu nggak plong, nggak enak, makin berat, dadamu nyesek sehingga susah tidur. Buat apa? Rugiin diri kamu sendiri, daya imun makin berkurang. Kalau daya imun berkurang ya kena penyakit, virus bisa masuk, ya jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi harus benar-benar menerima, berdamai dan memaafkan apapun bentuk-bentuk kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Jadi lajang itu bukan suatu hal yang hina. Melajang atau single itu bukan suatu yang hal yang nista. Jadi memang Tuhan belum bisa, belum apa ya, memberikan apa yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Jadi bukan nggak dikasih jodoh itu, tapi ada waktunya Tuhan akan memberi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan jodohnya apa yang kamu minta. Tinggal sabar dengan proses, tinggal Anda menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Dengan melajang ini, insya Allah akan ketemu jalanmu untuk menemukan pasanganmu, jalan menuju bahtera rumah tanggamu dengan pasangan yang Tuhan pilihkan buatmu. Oke, semangat selalu yang masih lajang. Kita lanjut buat masalah keuangan. King Pentacles. Kalau dalam hal keuangan memang pemasukan membaik ya untuk Aquarius, baik sekali. Ada beberapa bisnis atau pekerjaan atau proyek atau kreativitas yang kamu mendapat ganjaran upah yang lumayan ya, mendapatkan uang yang juga lumayan. Jadi ibaratnya ada aja orang yang membutuhkanmu, membutuhkan pikiranmu, membutuhkan tenagamu, sehingga keuanganmu bertambah terus. Tapi seiring dengan keuangan pemasukan bertambah, tapi pengeluaran pun juga bertambah. Pemasukan lancar, keuangan pun yang pengeluaran pun juga berjalan lancar. Jadi dua-duanya seimbang. Hati-hati ya, kalau bisa ditekan gaya hidup kamu ya untuk bisa meminimalisir pengeluaran yang lebih banyak. Biarkan pengeluaran sedikit aja, karena dengan begitu menekan gaya hidup kita, apalagi di zaman orang lagi pada resesi ekonomi seperti ini ya, karena wabah corona ini. Ya bersyukur aja kita bisa menekan rasa gengsi kita, makan-makan yang memang yang cukup-cukup aja ya,
terusnya keperluan rumah tangga yang cukup-cukup aja, atau kebutuhan sehari yang cukup-cukup aja, tidak usah berlebih tapi bercukupan. Ya bersyukur selalu karena rezeki kamu memang baik gitu ya. Bisa dibilang nantinya juga ada kerjasama mungkin dengan orang yang lebih tinggi lagi, yang punya modal, punya uang, kamu diajak kerjasama ataupun kerja sama dia. Intinya keuangan kamu membaik, akan ada pemasukan asal tetap bersyukur, rendah hati dan tidak sombong. Oke, nasihat apa yang baik untuk orang-orang Aquarius ini ya secara pribadi? Ini dari kartu Oracle Nusantara. Apa yang baik ya buat dia? Saya kocok dulu. Nah, oke, konselor. Wow, konselor ya. Nah, orang Aquarius ini diminta untuk menyadari ataupun tidak, antara sadar ataupun tidak, sebenarnya kamu tuh memiliki kemampuan alami ya, bakat alami untuk menjadi tempat curhatnya banyak orang. Tidak heran banyak orang ingin mencurhatkan masalahnya kepadamu ya, tetapi Anda dapat membantu orang menjadi lebih baik kalau misalnya orang Aquarius itu mau mendalami ilmu-ilmu konseling ataupun terapi. Jadi sebenarnya Anda bisa mampu menjadi seorang terapi atau konselor buat orang lain yang memang memerlukan bantuan, tetapi mungkin juga bisa jadi Anda memerlukan bantuan orang lain untuk menjadi konselor Anda. Menjadi konselor Anda untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang kamu butuhkan selama ini atas ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kekhawatiran dalam hidupmu. Butuh orang menjadi sharing partner yang bisa membagi semua emosi negatif kamu, yang bisa menetralisir ya. Oke, nasihatnya itu, siapa tahu kamu bisa jadi konselor juga, siapa tahu kamu juga membutuhkan seorang konselor dalam masalah kamu. Dan dari nasihat universe, apa sih yang terbaik buat Aquarius ini di bulan Mei tahun 2020? Oke, saya ambil ya. Oke, sekarang yang terbaik buat seorang Aquarius di bulan Mei ini adalah introspeksi diri, self introspection. Jadi introspeksi diri ini adalah Anda diminta untuk melihat nilai-nilai yang pernah Anda lakukan belakangan ini. Kalau dirasa sekarang ini masalah percintaan lagi mandek ya, buat yang lajang ya, terus ya pekerjaan memang ada sedikit banyak hambatan, coba kamu introspeksi dirimu, apa yang kurang atau apa yang memang ada hal yang mungkin belum bisa kamu perbaiki di masa kemarin ya, di masa lalu ya perbaiki gitu ya, selesaikan. Kita hidup ini sebenarnya menjalani karma kita di masa lalu untuk memperbaiki di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Itulah gunanya self introspection. Apa yang kurang di masa lalu ya kamu perbaiki, apa yang menjadi hambatan kamu cari dan kamu temukan solusi sehingga kamu merasakan semangat lagi bahwa introspeksi itu tidak jelek. Sebenarnya dia membantu kamu untuk naik lagi level energinya menjadi lebih baik, dan secara positif, vibrasinya lebih powerful, dan kamu akan kembali bangkit untuk bisa menyelesaikan masalah apapun yang sedang ada di saat ini. Oke, itu aja dari kartu-kartu yang saya bacakan dari kartu Mucha, Oracle Nusantara, dan Text Fortune untuk hoki Aquarius di bulan Mei tahun 2020. Semoga Aquarius ya tercerahkan dan bisa mengambil manfaat dari bacaan saya ini. Kalau memang resonate, terima kasih. Buat yang selaras dengan apa yang saya bacakan, bagi yang tidak selaras, yang tidak resonate, it's okay, tidak masalah. Anda bisa menyikapi dengan penuh bijaksanaan apapun yang saya baca ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga weekend kalian cerah, weekend kalian membawa kalian happy ya, bersama berkumpul dengan keluarga, dan jangan lupa selalu stay healthy dan stay home. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi, salam sejahtera dan salam rahayu.